sempurnakan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Tuhan, terima kasih untuk keadaan yang baik Tuhan di pandemi ini Tuhan. Ya Tuhan, kami mau naikkan satu pujian ini Tuhan. Kami mau berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kasih yang Kau berikan lebih dari segalanya, melebihi bintang di langit, melingkupi kehidupanku, oh Yesusku. Janji yang Kau berikan
Kami senantiasa merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh indah ketika kami bisa berdiam di hadirat-Mu. Friends, let us pray together. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih karena Engkau boleh Tuhan membawa kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, dan kami boleh berdiam dan merasakan kedamaian, merasakan aliran harapan, air kehidupan, sumber pengharapan kami pada nama Yesus. Dan pada hari ini kami akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan menguatkan kami. Berkati Lightins hari ini Tuhan. And we believe that you will speak to us personally. In Jesus' name we pray, amen. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. So guys, hari ini kalian kembali lagi bersama dengan aku, Bella, dan kita akan ngobrol di talk yang kedua dengan tema kita yaitu Finding Peace. Kita lagi cari kedamaian itu, tapi seberapa jauh kita harus mencari. Karena, judul ini tuh jadi bikin aku teringat sebuah film Disney. You guys know it? Iya, ada Finding Nemo, ada Finding Dory gitu kan. Mereka melakukan perjalanan mencari. Dan hari ini kita juga sedang melakukan perjalanan iman mencari kedamaian itu. Dan sebenarnya kedamaian itu gak perlu dicari jauh-jauh banget sih teman-teman. Iya gak sih? You guys know what I mean, right? So before we start, kita udah bersyukur, kita memuji Tuhan. Dan teman-teman, mari hari ini kita boleh jadikan firman Tuhan yang akan kita bacakan hari ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Okay? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. This is one of my favorite verse, you guys. Ya, di Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. I'm gonna read you the English version. It says, the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And we are today on our second talk with the topic yaitu when your heart breaks. Ketika hati kita hancur, ketika hati kita terluka, ketika kita patah hati. Aduh, kayaknya gak seru ya kita ngomongin sesuatu yang berat. Tapi gak apa-apa teman-teman, that's life. And it happens. And kita tuh gak sendirian. Karena tadi kita udah baca di firman Tuhan bahwa damai sejahtera Allah, the peace of God, yang melampaui segala akal tuh akan memelihara hati dan pikiran kita. Tapi yang benar aja, masa ketika hati kita terluka, kita harus ada damai? Ketika hati kita hancur, kita udah gak bisa mikir mana yang baik dan mana yang salah. Terus Tuhan mau kita tetap mencari damai. Guys, life is like a roller coaster. Siapa di sini yang suka banget naik roller coaster? Aku dulu suka banget, sekarang gak terlalu suka. Karena somehow I'm afraid of the heights. Dan ketika roller coaster itu turun, aduh deg-degannya gak kebayang deh. Tapi balik lagi, hidup tuh kayak roller coaster. Kadang kita bisa happy banget, tapi kadang-kadang kita kayak jatuh langsung kayak, Tuhan, aku baru aja happy, aku baru aja dapat kabar gembira. Kenapa harus ini terjadi? Pernah kalian ngalamin seperti itu? Heartbreaks happen in our life.
Mungkin ada teman-teman yang saat ini, aku belum mengalami patah hati kak. Atau mungkin kalian berpikir, your heart breaks, you mean like a boy or a girl breaks your heart in a relationship. Ya mungkin salah satunya itu, tapi teman-teman begitu banyak hal di dunia ini yang bisa membuat hati kita terluka. Aku ada satu cerita yang mungkin aku jadi teringat gitu ketika satu momen ini which broke my heart. Tahun 2019, saat itu my dad had an operation, but I will tell you the story. Kenapa itu heartbreaking banget buat aku? Karena saat itu ceritanya my mom and dad itu mesti pergi ke luar negeri, mesti pergi ke Singapura because they have to attend an event. Jadi basically they are going for work. My mom and dad tuh pergi ke sana untuk bekerja gitu. But somehow ketika mereka sedang melakukan perjalanan itu, memang beberapa hari sebelumnya my dad tuh udah sakit gitu. Ada kesakitan yang dia alami dan kita kira dengan dia pergi semua akan berjalan dengan baik gitu. He will be fine. Tapi ternyata di dalam pesawat papaku mengalami kesakitan yang luar biasa dan ketika sampai di airport di Singapura, di Changi, makin menjadi-jadi sakitnya, dia menggigil, dia wah kayaknya udah sakit banget. Somehow yang tadinya mereka harus attend event, mereka jadi langsung lari ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu dinyatakan bahwa my dad has to go to harus melalui sebuah operasi. He has to go to a surgery. Dan di saat itu my mom called me, I was in Indonesia gitu kan. My mom called me and she was kayak mau menangis gitu ya. Bilang kayak papa sakit dan papa harus dioperasi. And I was in shock karena it was not on the plan gitu kan. They were about to go to attend an event. But ketika aku mendengar itu dan mendengar mamaku menangis, hatiku langsung hancur dan aku bertanya, why God? Why? Dan aku saat itu gak bisa berangkat ke Singapura. Aku udah kayak, aku pergi deh, aku temenin gitu. Tapi gak bisa. Jadinya harus adik-adik aku yang pergi menemani dan aku gak bisa pergi ke sana. So guys, at that moment, aku mencari pertanyaan yang biasa mungkin sering kali kita ngomong ya, kenapa Tuhan? Kenapa papa baik-baik aja? Kenapa harus sakit? Kenapa harus melewati sebuah operasi? Dan di saat itu, you know, when we live in God, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, emang banyak banget pertanyaan yang gak bisa kita ngerti. When your heart breaks, sebenarnya apa sih yang mau Tuhan sampaikan kepada kita? Apa sih yang bisa kita lakukan juga bersama Tuhan? Number one, God is restoring us. Tuhan sedang memulihkan kita. Tuhan sedang membuat sesuatu yang indah, sedang membangkitkan, sedang membentuk kita. Contohnya gini, teman-teman pernah main Lego? Lego kita itu main blocks gitu kan, kita susun sesuai dengan apa yang mau kita bentuk. Biasanya kita susun meninggi gitu kan, kita udah susun rapi-rapi, kita tumpuk-tumpuk-tumpuk dengan berbagai warna, dengan berbagai bentuk daripada Lego itu. Tapi teman-teman, seandainya nih ya, tiba-tiba ada masalah atau ya Lego itu kesenggol dan akhirnya hancur, lebur, berantakan, prang. Enggak, suaranya enggak prang ya, prak gitu. Atau ya gitu. Dan kira-kira apa sih yang kalian bakal rasain? Kalau aku sih kayaknya udah kayak gitu ya. Maksudnya ini udah disusun bagus-bagus, hancur lagi. Apalagi kalau yang senggol orang lain, wah kayaknya udah emosi maksudnya. Nah, kalau aku pribadi sih ketika udah hancur, apa sih yang akan aku lakukan? Ya mungkin aku akan tinggalin dan ya udahlah, aku udah nggak peduli. I don't want to build it anymore karena aku udah saking marahnya. Teman-teman, you know when your heart breaks, seperti Lego itu yang udah kita, mungkin hati kita lagi bahagia dan mungkin hati kita sedang bahagia dan terjadi masalah dan hancur berantakan. Teman-teman,
there's a God. Ada Tuhan yang mau membangun kita kembali. Ada Tuhan yang mau membentuk hati kita kembali, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah kekecewaan, patah hati, kesedihan, bawa kepada Tuhan. And ask God, God, from this, dengan kejadian ini, izinkan aku boleh Engkau bentuk untuk menjadi lebih baik lagi. Gak masuk akal sih. Tapi, we live with God and we live by faith, not by sight. Yang berikutnya teman-teman, can trust God even when we don't understand. Tuhan mau mengajari kita untuk kita percaya sama Tuhan meskipun kita nggak mengerti gitu. Jadi satu hari aku pernah dengar sebuah cerita bahwa terjadi kemacetan di Jakarta. Terjadi kemacetan ya seperti biasa lah ya teman-teman yang tinggal di kota-kota besar mengalami kemacetan ya kan. Dan ketika terjadi kemacetan, kita yang duduk di dalam kendaraan kan kita juga cuma ngeliat kayak aduh di depan mobil ngantri, mobil diem gitu kan. Gak gerak-gerak, aduh sampai berapa lama ya. Tapi coba bayangin ada satu orang yang melihat kemacetan itu dari lantai, let's say lantai 20-30 dari gedung tinggi. Dan seandainya nih teman kamu nelpon, "Hey Bel, kamu lagi di mana? Aku lagi di tengah kemacetan nih." Di mana gitu kan? Di depan gedung A misalnya. "Oh, aku juga lagi ada di depan gedung A." Bro atau sis, boleh dong tolong liatin kira-kira dari kemacetan ini berapa lama lagi ya? Masih jauh gak ya ini akan macet? Dan teman kamu ngeliat dari atas, dia cuma bilang, "Hey, sebentar lagi itu cuma ada mobil mogok kok di depan. Tunggu aja, sabar sebentar lagi. Abis itu kamu akan lewatin mobil mogok itu dan jalannya akan lancar gitu." When the problem happens, kadang kita sebagai manusia tuh melihat apa yang kita lihat aja gitu. Tapi kita punya Tuhan yang melihat segala sesuatu tuh lebih besar daripada akal kita, daripada mata kita yang terbatas teman-teman. Sehingga ketika kita berjalan sama Tuhan, kita harus percaya kepada Dia yang bisa melihat segala sesuatu baik adanya dan kita berserah, percaya meskipun kita nggak ngerti. Mungkin ketika hati kita hancur, ketika kita ditinggal oleh orang yang kita sayang, orang tua kita bermasalah, teman kita bermasalah, mungkin tubuh kita terkena penyakit, apapun itu teman-teman. Emang kita nggak ngerti sih, kenapa sih? Kenapa? Paling sering kita akan bertanya, kenapa? Tapi kita diminta sama Tuhan untuk percaya sama Dia. Karena Tuhan yang melihat dari ketinggian gedung itu, seberapa macet masalah kita, dan seberapa lama itu akan menahan kita. Kalau kita pasti merasa, aduh masih lama nih macet gak akan maju-maju. Masalah kayaknya gak bakal selesai. Tapi Tuhan bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi jangan khawatir, jangan takut. I am with you. We tend to trust what we can see. But living with God requires us to walk by faith and not by sight. Mungkin kejadian-kejadian yang kalian alami, yang aku alami itu akan membuat kita sedih. Tapi percaya sama Tuhan bahwa itu hanya akan sementara. Karena kita tahu rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir ketika hati kita terluka, let's ask God to remind His truth and His faithfulness. Paling gampang ketika kita ada masalah, ketika kita ada sakit hati, ketika kita marah, hal-hal buruk aja yang bisa kita ingat, benar nggak? Pasti kita akan mengumpat, we tend to
shout to God, maybe we're angry to God and we blame God or we blame others, kita marah-marah. Gak ada hal yang baik yang bisa kita rasakan. Tapi di sini kita bisa minta Tuhan, berdoa, minta Tuhan, ingatkan aku kembali akan kebenaran dan kesetiaan-Mu, akan segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan, akan segala sesuatu yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan. Karena cuma itu yang bisa kita lakukan. Ketika kita dalam keadaan buruk, and we remember God's goodness, God's grace, itu akan membangkitkan kita kembali. Itu akan menguatkan kita kembali. Amin. Aku mau ajak teman-teman untuk membuka hati dan mencari apakah ada luka, apakah ada sakit hati, apakah ada kehancuran hati kita yang kita alami saat ini, teman-teman. And I want you to open up your heart, open up your hands like this. Dan teman-teman, let's pray together. Let's pray this prayer together. When my heart is broken by hurt or anything teman-teman yang sedang alami, just say it to God. Ketika hatiku sedih karena melihat orang tuaku bertengkar. When my heart is broken because my friend left me. Ketika hatiku sedih karena aku harus kehilangan anggota keluargaku. Aku harus kehilangan sesuatu yang aku hargai. When my heart is broken by hurt, God, increase your peace. Mend me with your peace and give me trust. You are still in control. Ketika hatiku sedih karena aku dilukai, Tuhan berikan damai-Mu. Sembuhkan, pulihkan hatiku dengan damai dan bantu aku Tuhan untuk bisa percaya kepadamu. Engkau memegang kendali hidupku. Engkau memegang kendali hidupku. Kami berserah dan kami percaya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jesus, your mighty name will guard my heart, will guard my mind with your peace. Dan hari ini kami mengklaim janji Tuhan, firman Tuhan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranku Tuhan di dalam nama Yesus. We love you God, we love you God. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Guys, balik lagi ke ceritaku yang di awal soal roller coaster. Hidup tuh kayak roller coaster, kadang di atas, kadang di bawah, kadang mendatar, terus tiba-tiba langsung gitu ya, mengagetkan. Mungkin ada di antara kalian yang roller coaster junkie, jadi wah seneng banget tuh yang bikin takut gitu, yang bikin jantung deg-degan. Tapi teman-teman, maksudnya ada saat-saat dimana kita sedih, ada saat-saat dimana ada kemenangan, ada sukacita. Ingat untuk minta Tuhan supaya kita bisa terus belajar percaya pada kesetiaannya. God is faithful to you, and let's be faithful to Him. God is in control, dan Tuhan pasti menolong kamu. And you know what? I have an image. Deng, teman-teman lihat gambar di sampingku ini. You see what it said?
Ini adalah hidup ketika kita berjalan di dalam Tuhan. I have a plan for your life. Yeah, God, your plan feels like a roller coaster. Mungkin kita kayak tapi ingat, ada Roh Kudus yang di samping kita. Bahwa akan menakutkan, tapi dia akan membawa sukacita. Dia akan memberikan penghiburan. So, life is like a roller coaster. Enjoy the ride with the Holy Spirit. See you guys next week.